لم تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kaum muslimin, Bapak-bapak dan Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Beberapa menit ke depan kita akan coba berikan kajian tarawih kita dengan mengutip beberapa ayat atau hadis dalam kajian ini sebagai referensi atau penguat dari isi ceramah atau tausiah kita. Lebih kurang 15 menit kita mengaji dan mudah-mudahan dalam waktu 15 menit ini ada ilmu yang bisa kita bawa pulang. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan atau penuh dengan maghfirah. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan ampunan? Karena ada dua amalan dalam bulan Ramadan yang bila diamalkan dapat menghapuskan dosa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman atau dengan berdasarkan keimanan atau dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Satu. Yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan atau salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, diampuni dosa yang telah berlalu. Dan bukan puasa wajib, tapi puasa sunat. Qiyamul lail kalaupun ada di luar bulan Ramadan namanya bukan tarawih, tapi salat tahajud. Maka salat tarawih, puasa Ramadan adanya di bulan Ramadan. Maka bila siapa yang melaksanakan dua amalan di bulan Ramadan, apa janji Allah, janji Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa yang telah berlalu. Kan ada orang hadir di tanggal 1 Syawal selama bulan Ramadan penuhnya 30 hari berpuasa. Sudah itu 30 malamnya nyoba salat tarawih. Lahirnya di tanggal 1 Syawal, hadirnya di tanggal 1 Syawal, maka ini berhak melaksanakan salat Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Aid artinya kembali, Fitri artinya suci. Orang yang hadir di tanggal 1 Syawal sesudah dia melaksanakan puasa 30 hari, sudah melaksanakan tarawih 30 malam, maka tanggal 1 Syawal semua dosa sudah terhapuskan. Maka orang yang boleh sembahyang salat Idul Fitri itu adalah orang yang satu puasa dan satu tarawih. Orang kalau tidak satu puasa dan satu tarawih tidak boleh sembahyang Idul Fitrinya dong. Apa dolanya Pak? Sembahyang dan satu puasa dan satu, inyolah pertama tiba di lapangan. Inyolah takbiran Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setengah 7 nanti tiba lapangan Pak. Puasa dan satu, sembahyang dan satu. Jangan puasa setengah jam 6 dan setengah 10. Jadi siapa orang yang ikut yang menjadi Idul Fitri, orang yang kembali suci di tanggal 1 Syawal, orang yang puasa 30 hari dan inyu qiyamul lail 30 malam. Karena itu hadis Nabi, janji Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, siang puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Satu. Yang kedua, jangan puasa di bulan Ramadan lebar. Gadang saja tiba masuk bulan Ramadan diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Apa kata Nabi? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Siapa yang gadang hatinya masuk bulan Ramadan, diharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Gadang saja tiba Pak masuk bulan Ramadan, alun wa puasa lekah, apa kata Rasul? Diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Itulah sebabnya kenapa dulu orang awak di kampung-kampung Pak, 3 sampai hari sebelum puasa itu ada namanya bulan baik. Malamang, biar rendang, biar gulai, lalu kemudian ajak orang sekeliling rumah itu mendoa ke rumah. Lalu dipanggil orang siap, orang tukang doa. Sampai panen orang tukang doa sampai itu Pak. Banyak panen loh, kalau 10 rumahnya sehari dia mendoa ada 10 liter lebih. Karena upahnya pakai bareh waktu itu sebagai tanda terima kasih kepada tukang doa.
Lalu apa yang dilakukan pada saat orang berdoa, mengajak orang sebelah datang ke rumah, lalu kemudian berdoa? Ketika dimulai mendoa, kemudian dibakar kemenyan. Terlepas bakar kemenyan boleh atau tidak? Boleh makan kemenyan, Ustaz? Boleh. Saya melarang makan kemenyan, boleh saja. Yang tidak boleh adalah ada keyakinan para sewasok kemenyan itu menyampaikan doa kepada Tuhan. Itu tidak boleh, itu syirik itu. Jangan dulu klaim bahwa para sewasok kemenyan itu dapat menyampaikan doa kepada Tuhan. Bukan. Bahwa asap kemenyan itu dapat mengharumkan ruangan, itu saja. Bu, Bapak kalau misalkan pergi ke Mekah dan Madinah, toko-toko orang di Mekah dan Madinah itu pakai asap. Ada kayu yang dibakar. Namanya kayu aud. Aud itu adalah gaharu, kayu gaharu. Lalu dibakar kayu gaharu itu kadang-kadang itu harum sekali. Kalau ibu dan bapak ingin beli saja. Sekilonya 2 juta. Sekilo itu banyak, sekilo itu sungguh kadang sekilo kan ringan itu dibakar itu. Harum sekali baunya. Lebih harum rumahnya. Dan keyakinan orang di situ bukan untuk asok kayu gaharu itu bukan untuk menyampaikan doa kepada Tuhan, tapi sekedar untuk mengharumkan ruangan. Ketika dibakar rumahnya, ada di kecean, Ustaz, pemintaan sebelum doa kau mulai, permintaan kita kepada Tuhan, di hari kepuasa, mudah-mudahan puasa bisa melaksanakan sebulan penuh dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ada sekeliling kampung, kok bala jauh saja ndaknya rahmat saja dan turun ke kampung itu ndaknya. Kayak itu Ustaz, baru mulai doa. Makasihnya kok kurang bagadang hati masuk bulan Ramadan. Ini Pak, ini agak-agak rasa-rasa ketinggal tradisi serupa itu. Mana orang melamang gini Pak, kok yo ningyo lamang Pak balik pasar. Cukup beli ke pasar, potong-potong lamang dengan berbagai varian rasa. Ada di dalamnya pakai luwo, ada di dalamnya pakai pisang. Dulu melamang orang Pak tak sedang-sedang ditalang. Kenapa orang melamang dulu, orang Minang melamang dulu, magadang hati masuk bulan Ramadan? Karena dia yakin dengan sabda Nabi, man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Siapa yang besar hatinya masuk bulan Ramadan, alun puasanya dah jasadnya diharamkan disentuh api neraka. Kehebatnya bulan Ramadan Pak. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, yang ketiga, puasa seperti apa yang bisa menghapuskan dosa? Ikan hadis Nabi 3 tadi. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diampuni dosa yang telah lalu. Puasa seperti apa yang mampu menghapus dosa? Puasa yang dalam hadis itu dijawab langsung. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban. Syarat puasa yang dapat menghapus dosa yang telah berlalu itu, syaratnya dia iman, yang kedua ihtisaban. Apa itu puasa didasarkan dengan keimanan? Bahwa puasa itu adalah sesuai dengan tuntutan iman. Sesuai dengan tuntunan iman. Orang yang berimanlah yang diminta untuk berpuasa, dan puasanya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh iman. Contohnya, ada enggak orang puasa enggak sembahyang? Ada, enggak usah puasa. Kalau ada orang puasa tapi tidak sembahyangnya, bahwa puasanya itu kamuflase, puasanya itu pura-pura, puasanya itu omong kosong, puasanya itu tipu-tipu. Kenapa? Karena puasanya tidak berdasarkan keimanan. Sampai hadis Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Bara banyak orang yang berpuasa, ndak ada nanyo dapean dari puasanya doh kecuali lapar dan haus saja. Satunya puasa, tapi nanyo dapean hanya 2 saja. Lapar si haus si pahala ndak dapat. Kenapa? Karena puasanya tidak berdasarkan keimanan. Jadi kalau ada orang ke puasa, Pak, itu tidak satu sembahyangnya. Rasa saya tidak usah satu puasa. Tapi kok iyo ke satu puasanya sembahyanglah. Dia sampai tidak sembahyang. Ini tradisi awak agak-agak belakang kira-kira kalau dia puasa kok rami benar anak-anak buku puasa bersama. Bukber. Buka puasa bersama. Itu 3 hari jak kabar buku tuh, Pak. Itulah berbooking sampai tu. Kafe-kafe tu penuh. Tak dapat akar. Amuh nyot
menambah meja orang kafe keluar Pak. Atau rami bana orang buku puasa. Tapi nak sayangkan bara banyaknya anak-anak dan satu buku puasa sembahyang magari tidak. Tidak satu sembahyang magari Pak. Dek buku puasa bersama tidak satu sembahyang magari. Di mana letak puasa kalau tidak satu sembahyang? Ini menandakan bahwa puasa tidak mampu menghapuskan dosa. Kenapa? Karena puasanya tidak berdasarkan keimanan. Jadi kalau ada anak-anak awak satu puasa Pak, siap sarankan gini sembahyang. Jadi kalau tak sembahyangnya, antilah satu puasa. Ikan Allah dia siap dapat hendak ke sembahyang dan puasa ke lain tak isah. Agama bukan untuk dipilih-pilih. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Apa 5 pondasi Islam? 1, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai dia bersyahadat, ini mesti melaksanakan sholat. Maka rukun Islam yang kedua itu sembahyang. Begitulah selesainya sembahyang, lah sembahyangnya baru boleh puasa. Rukun Islam yang ketiga itu puasa. Lah selesai puasa, lah bersyahadatnya, lah sembahyangnya, lah puasanya, tapi itu sampai 1 nisab 1 tahun, keluarkanlah zakat. Rukun Islam yang keempat. Lah zakatnya lah banyak fitihnya baru naik ke rukun Islam yang kelima. Apa itu? Nyola wajib pergi ke Makkah untuk melaksanakan haji. Jadi rukun Islam itu jaleh Pak. Orang tak bisa melangkaui satu anak tangga itu melewati dari 1 anak tangga. Dari 1 langsung ke 3 tak boleh. Apalagi dari 1 langsung ke 5. Atau indak sembahyang, indak puasa, indak berzakat, tiba-tiba lah pulang dari Makkah. Lah pulang dari Makkah pakai kopiah putih, hendaklah bisa dipanggil tak Pak Haji tu. Pak ani yang tanya, Pak Haji nak ayo je. Hendaklah bisa tak dipanggil Pak Haji dah. Padahal sembahyang enggak. Kalau ada orang pulang dari Makkah tapi tidak sembahyang, bermasalah haji. Maka rukun Islam yang 5 itu ada tangga, anak tangga yang mestinya naiki. Jadi kalau misalkan ada orang ingin puasa, solatlah. Tapi kalau tidak solat, antilah harus puasa. Jikalau hormati jelah orang yang berpuasa, hormati orang berpuasa, janganlah makan-makan di mukunan makan. Itu bagian dari salah menghormati orang berpuasa. Itu 1. Yang kedua, apa syarat puasa mampu menghapuskan dosa? Ihtisaban. Puasa yang dia lakukan semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Itulah sebabnya kenapa niat-niat ibadah tu. Tanya bocik ibu dan bapak. Banan ko amu hak solat sembahyang ke masjid ini. Anan waro. Banan ko amu hak puasa. Tak disuruh ada tapi amu so apa so. Apa yang membuat amu puasa? Apa yang membuat amu beribadah kepada Allah? Satu saja. Wah ingin masuk surga, itu saja. Banan ko amu hak subuh-subuh setengah 5 dan tiba di masjid. Tertatih-tatih. Pakai tungkek, kalam, pakai senter, tak ada kendaraan. Tua sekali tibunya ke masjid sembahyang subuh berjamaah. Apa yang harapkan? Satu saja, nyo ingin masuk surga. Kalau ada orang tak ingin masuk surga itu bohong tu Pak. Kita semua di sini ingin masuk surga. Ambo kalau ditanya ingin masuk surga dah iya. Tapi bila tunggu setelah mati. Karena di akhirat itu misi ibu dan bapak tidak ada tampek pilihan yang lain. Tampek itu hanya 2 saja. Apa itu? Surga 1, neraka 1. Tidak ada tampek lain dah. Bainahuma tidak ada. Kalau nyo masuk surga, nyo tidak masuk neraka. Tapi kalau nyo masuk neraka, nyo tidak masuk surga. Itu sajanya Pak. Oleh karena itu, ingin nanti, itulah sebabnya kenapa sudah sembahyang itu selalu berdoa kepada Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Jauhkan kami dari neraka. Jauhkan kami dari neraka. Kenapa kita minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari neraka? Kita tak akan kuat menghadapi neraka. Jadi kalau ada orang tak sembahyang sih kok kini kebuan di negara awak atau di Madinah tampean. Inyo orang yang berani masuk neraka. Padahal azab neraka yang paling ringan itu kata Nabi, azab neraka yang paling ringan itu adalah la rajulun tawda'u ala qadamaihi jamrah, seseorang yang terinjak kerikil sakadangko kerikil neraka di kakinya, yugli biha di magu, mendidih banak di kepala. Itu azab neraka yang paling ringan.
karikil neraka tapi jak sekadang kurnya mendidih banak di kepala. Itu nempel yang ringan. Lalu nempel yang beratnya apa? Kullama najidat duluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka hancur dimakan api neraka, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Hancur ganti, hancur ganti, hancur ganti. Untuk apa kami mengganti kulit mereka yang sudah hancur dimakan api neraka? Liyadukul azab, supaya mereka merasakan bagaimana pedihnya azab kami. Jadi kalau misalkan ada orang tak sembahyang di Solo Pak di negara Jawa, kan ingin masuk neraka. Pertanyaan kita, Ustaz, kalau ada yang bersahadat, lalu nyodak sembahyang, Ustaz, nyodak puasa, nyodak haji, nyodak ke Makkah, nyodak zakat, nyo kalau mati besok masuk neraka, masuk surga. Inyo masuk surga, tapi sebelumnya dimasukkan ke neraka. Itu para lama dalam neraka, Ustaz. Saya mengkirakan inyo dalam neraka itu lebih kurang agak 10 jam, Ustaz, 10 miliar tahun. Kalau diperkirakan, karena di neraka itu besok tidak ada waktu. Besok di neraka, dia di surga, di akhirat tidak ada waktu. Yang ada waktu di dunia. Di dunia akulah ada waktu. Kini jam berapa? Jam 9. Pokok jam 9, kan ada waktu. Tadi jam 7, jam 8. Kenapa ada jam 7, jam 8? Karena di dunia ada waktu. Kini umur berapa? Sampai 8. Kenapa umur sampai 8 kini? Karena di dunia ada waktu. Dulu anak-anak, kini lah kayak soaka, ada waktu. Waktulah yang membuat kita tua. Tapi besok di akhirat tidak ada waktu lah, Pak. Jadi kalau misalkan besok masuk surga umur 35, masuk neraka umur 35, sampai surga habis, sampai neraka habis, umur dapat 35. Jadi besok Pak, di surga itu Pak, kok masuk surga kok akan kalau sobok sudah surga, kok nyampau oleh masuk surga. Umur awak 35 masuk surga. Jadi awak semua kadang jual nak awak semua kadang jual pak awak. Jadi kalau misalkan awak meninggal umur 70, dibangkitkan di padang mahsyar umur 35. Awak masuk surga itu umur 35. Jadi mulai awak masuk surga sampai surga itu habis awak umur 35. Sehingga tak ada penambahan umur, tak ada berubah wajah. Wajah waktu berapa umur 35, wajah awak sekadang itu sampai surga itu habis. Habis surga itu insya Allah, karena dia berbatas. Kalaupun ada surga itu 100 miliar tahun, maka sudah 100 miliar tahun itu habis. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, yang kita harapkan dari beribadah puasa ini adalah ihtisaban, pahala dari Allah. Maka itulah sebabnya kenapa niat puasa di malam hari itu adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan alayya lillahi ta'ala. Dikunci dengan lillahi ta'ala. Kenapa dikunci dengan lillahi ta'ala? Bahwa puasa ini saya kerjakan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Dicali tidak dicali oleh orang, disuruh tidak disuruh oleh orang, maka saya akan berpuasa. Itu namanya lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dikunci dengan lillahi ta'ala. Apa maksudnya kok? Bahwa ibadahku orientasinya bukan karena yang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita kerjakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa gua kerjakan karena Allah, harapan kita adalah balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya disebut dengan ihtisaban. 4, terakhir. Dosa apa yang mampu dihapuskan oleh puasa? Puasa dilakukan dengan iman dan ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang berlalu telah diampuni. Nah, pertanyaan kita, dosa yang telah berlalu yang diampuni itu dapat diampuni dengan puasa. Dosa seperti apa, Ustaz? Apakah semua dosa? Tidak. Kok hati-hati ke, Bu? Jadi keyakinan bagi awak semua dosa diampuni dengan puasa, tidak. Kenapa? Karena dosa yang dapat diampuni oleh puasa adalah dosa-dosa yang berkaitan dan yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau ada awak berdosa ke Tuhan, dilaksanakan puasa Ramadan, diampuni. Lalu bagaimana dengan dosa yang berhubungan dengan manusia? Tidak diampuni dengan puasa, kecuali yang bersangkutan memaafkan atas kesalahan kita. Contoh, kok ada orang menzalimi awak, itu berdosanya kawan. Sebelum sempat inyo minta maaf, maafkan.
Karena dalam Islam tidak ada perintah untuk minta maaf. Yang ada dalam Al-Quran adalah menyuruh orang memberi maaf. Fa'fu, maafkan. Jadi kalau misalkan ada bapak dan ibu bersalah kepada saya, sebelum sempat bapak ibu minta maaf, sudah saya maafkan. Tidak ada perintah untuk meminta maaf. Lalu kalau misalkan tidak maafkan, maka sepanjang itu dosa itu tidak terhapus. Cuma yang perlu diperhatikan adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang diberikan surga. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa yang dijanjikan surga seluas itu? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah baik di waktu sempit maupun lapang. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Kalau ada orang namun memaafkan kesalahan manusia dengan suka hati dan rela hati, dia memaafkan kesalahan tanpa perlu orang minta maaf. Apa ganjarannya? Jannatun arduhas samawati wal ard, orang itu diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu, jangan sampai ada di antara awak ibu dan bapak agaknya ampun tidak akan memaafkan itu sampai mati. Ada orang berkesumat kini dengan ibu kandung sampai mati tak bertegur sapa. Dengan tetangga bertahun-tahun tak tegur sapa, padahal sama-sama pergi sholat berjamaah. Sembahyang berjamaah sama-sama dengan tetangga, padahal sudah 3 tahun tidak bertegur sapa. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan manusia diberikan surga. Dosa yang mampu dihapuskan oleh puasa adalah dosa kepada orang ketika orang itu mau memaafkan kesalahan. Maka sebenarnya minta maaf dari kesalahan itu di bulan Ramadan itu bukan sesudah puasa, bukan masuk rayo. Kalau masuk rayo, mama ya lagi batinnya kalau salah-salah, bukan. Minta saling bermaaf-maafan itu ketika masuk Ramadan. Itulah pentingnya kenapa mau undang orang sebelah-belah rumah datang ke rumah untuk mendoa. Di waktu mendoa itulah minta maaf ke orang. Kok aduh aku salah Assalamualaikum Bu. Kok aduh atau ibu tapi ambil dia boleh minta maaf bahwa ke puasa dimaafkan. Jadi meminta maaf atau memaafkan itu dilaksanakan ketika sebelum Ramadan tiba. 2. Dosa hutang tidak hapus dengan puasa. Kau ada hutang ke orang, lalu kemudian 3 bulan tidak nyobai, itu kan apa dosa di nyoba? Terhapuskah dosa itu dengan orang dengan puasa? Tidak. Jadi kau sudah awak kalau puasa sudah rayu kau lah berayu buah hutang mana 100.000 lalu lunas tidak bisa. Tidak selesai dosa hutang itu dengan puasa. Maka dosa hutang itu baru selesai Pak ketika 2 saja. Pertama, memaafkan atas hutang itu sehingga hutang itu jadi lunas, atau dibayar hutang itu. Hati-hati dengan hutang Pak. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282, nempal yang panjang dalam Al-Quran, tidak ada ayat lebih panjang daripada itu, 1 halaman penuh bicara tentang hutang. Kalau ada orang mati membawa hutang, lalu hutangnya tidak lunas, maka arwahnya tergantung antara langit dengan bumi disebabkan hutangnya sampai hutangnya dilunasi oleh ahli warisnya. Nafsul mu'min mu'allakun bidainihi hatta yuqadha anhu. Nyawa orang beriman mati tergantung antara langit dan bumi disebabkan hutangnya sampai hutangnya dilunasi oleh ahli warisnya. Jadi kalau ada hutang Pak, ini hutangnya murah, bayi mahal susah. Orang nak membawa awak betul gini atau mekar atau PMPM atau syariah, hutang beli murah bakal kelompok masing-masing 5 juta, 2 kali bayar 3 kali lunar Pak, 3 nang kampek bawa air bermasalah. 2 cara menghadapi hutang Pak, 1 mailang, 2 melawan. 3 orang menagih ke rumah kecil sama ada rumah, menyuruh-nyuruh. Ini apa saja dibuli di hutang Pak. Onda nyojojon orang tu hutang. Dulu nyojojon orang mengalih keliling kampung ko mangkuk goreng kedukui. Ini Honda kuali. Ada kuali gini Pak, periuk namanya periuk Presto. Saya tahu Pak periuk Presto. Mungkin ibu tahu periuk Presto. Periuk Presto itu saya tunjukkanlah anak periuk Presto.
Periuk presto itu adalah periuk yang dapat digunakan untuk melunakkan daging kalau dihembus. Jadi dimasukkan ayam, mbak itu dikunci periuk itu, ditekan itu dia ngek jo kompor menggalagak dah. Begitu dibuka periuk itu apa sawak periuk itu, langsung tulang ayam itu lunak, itu namanya presto. Pada si anak marti dibunuh. Pada kali bayi tiga kali bayi. Le adonyo jojon orang ke rumah Pak Bali Pak. Periuk kuali. Ado kini Pak dan jojon orang Pak perabot. Joto, ado embe, ado sikat, ado telang, ado perabot 5.000, 10.000. 3 kali bayi lah tu 5.000. 5.000 3 kali. Yang penting berhutang. Hutang. Jadi yang murah itu berhutang membayar susah. Andai kata sempat wak mati dalam keadaan bawa hutang, orang yang wak berhutang wak dan memaafkan kesalahan atas hutang itu, maka sepanjang itu arwah kita tergantung dari langit. Jadi dosa hutang itu tidak gampang, tidak selesai dengan puasa. Baru selesai kalau memaafkan. Terakhir saya ingin sampaikan satu. Kalau ada orang berhutang, menggadaikan pusaka tinggi, lalu sempat tebus sebelumnya mati, apakah mati berhutang tidak? Mati berhutang, Pak. Saya mama orang, ini menguasai pusaka tinggi sawah. Karena mama orang, misalnya datuk orang, lalu menguasai peta atau pusaka tinggi, harta pusaka tinggi dalam bentuk sawah 1 empat, hasil sawah itu 3.000 misalnya. Lalu karena mama orang, ambo gadem pusaka tinggi itu dengan cara berhutang piti orang 100 hameh. Akhir saya ambo Pak, pinjam piti apa 100 hameh. Ambo ada sawah pusako, ambo gadaikan. Kecek orang yang punya hameh, jadi itu bahasa sawah itu garap dia Pak. Sampai bila mau menggarap sampai hutang berbayar. Gitu ya. Lalu buat lah sulit hutang piutang. Pitih 100 hameh yang terima, sawah pusako pindah ke inyo menggarap. Pertanyaan kita, boleh enggak? Enggak boleh. Nyo garap sawah pusako itu diurang namanya pinjaman pitih 100 hameh itu, nyo makan hasilnya, maka inyo memakan barang haram. Karena yang makan adalah riba. Berang apa? Berang lah. Berang ibu, berang lah. Ilu akaji gak sekali, wakaji gak sekali. Bila terlanjur digadaikan, tidak masalah. Kalau terlanjur, pak aja leh. Akini awak hutang 100 hameh. Aku no piti 100 hameh untuk barale anak gadi. Kanu anak gadi awak dapat jodoh, inyolai bapolet baju calon laki. Pak, ambo kabarale anak gadis ambo kabarale la dapat jodohnya. Dalam mulai kabarale lo pinjam ambo piti 100 hameh, kan ambo kabarale ambo gadaikan pusaka ini. Barale modal 100 hameh Pak 250 juta gitu ya. Barale modal 250 juta. 7 hari 7 malam. Malam pertama berdangdut, malam kedua berabab, malam ketiga bakim, malam keempat berdendang, malam kelima berorgan. Malam ke-6 berdangdut lah balik. Malam ke-7 bakim lah balik. Barulah besok baru balik gadang Pak. Nama bayarnya tak sekedar itu dah Pak. Bahambek jalan kasacieknya untuk pelaminan. Jalan anda dihambat karena orang barilan. Sakacieknya jalannya buat je pelaminan Pak. Jangan karena onda Pak. Samui tak bisa lalu dah. Itu nanya mambek jalan Pak. Tani ayo orang dinyoba balik Pak. Tidak disiko dah Pak ya. Di negara lain apa? Tapi soal jalan anda dialihkan ke sana. Padahal jalan sana itu kecil tuh. Tak bisa berselisih itu tak solah. Kalau berselisih itu tuh jam-jam jatuh ke sawah. Enggak tentu dia nyodor pokok kami balik guys ya. Nah, 250 juta modalnya. Hati-hati ibu kalau pergi balik. Kadang-kadang ibu-ibu pergi balik kalau pakai hidung balik itu tidak ada akal. Ibu-ibu sering berhias untuk suami orang, bukan untuk suami sendiri. Bila ibu memakai ameh keluar ameh kadang-kadang, kalau pergi balik. Oh, 3 ameh, 4 ameh, 5 ameh, 3 ameh, 4 ameh, yang semua tinggi kan, tak semua kadang kan. Wah, kok talinya wah, rantainya kok 5 balik, ikonnya kok, ikut 20, lata cekuk. Oke, eyeliner,
eyeliner namanya. Ado untuk mancat alis ba, hati-hati tu bu. Ado nama bayu, nah itu tu bu, nyucuku aku dulu. Kan ikut kau rancak kan, natural alami. Dah rancak pada gen Allah, kemana Allah juga nak. Baca tu. Sampai tiba di barat pakai baju nak beli rancak tu. Pakai luar baju. Bertanya, "Pak, mana rancak baju Pak nanti kau tu sembarang saya datang tu dua cek Papa." Namangka Papa aku. Lalu Papa aku, isteri aku acua memakai baju rancak. Isteri acua berhias untuk isteri suami orang. Tiba baju saya dah setel saya baju lah sabit-sabit. Tak dapat akad. Tidak isteri sisiku ada buat. Coba perhatikan bu. Di mana bila isteri gue memakai baju rancak selalu pergi ke pasar atau kalau beralih tidak ada indah. Beralih itu selendang namanya selalu. Namanya nan bot cukup 3,5 juta ragu tu. Koto kadang selendang koto kadang 3,5 juta. Kau tahu satu rumah mau balik 3,5 juta siapa? Lah sudah itu pakai tak bangun lain. Kalau lah beralih di kondangan di rumah di kubung 3 balik itu peresmanan. Apalagi kalau pejabat nama beralih 7 proteinnya. Aduh, dendeng, ayam bakar, ayam goreng, tambunsu, gazebo, macam-macam harus semacam itu. Baru you sudah misi sudah apa kan ada misi upset kan? Nyagi souvenir kan? Silakan makan bu, makan. Sudah nyagi piang tu kan, ambil nasi tu. 7 sampai masuk ke piang kasat 7. Kesedok ni. Nyolat taan nasi dah meja buang hanya pak. Kecil awak lek habis dia. Lek habis ibu kan badannya sekecil itu makan sebanyak itu nasinya ambil sebanyak-banyak kemudian sambalnya ambil 7 apa. Lihat ada je protein dia tentu nyambil ke secik apa. Ingin cuma sendok sengen ada habis. Sengen ni ayam juga dah sudah kecil orang tukang perasin lah sudah lah sabu buang dan sambal masuk itu tong sampah. Barang blok 20.000. Baralek di gedung amplop 20.000. 7 sampai kawan di bozet pilihan. Ibu, mantap. Berapa modal baralek tadi dia pak tu 250 juta. Yang paling mahal baralek itu bukan pelaminan, tapi yang paling mahal suntian. Suntian tu cieknya baju makeup itu 1,5 juta. Babadak 1,5 juta. Bapak tahu saat kamanakan baralek. Itu juga cik mak bayar makeup buat cik mak. Barat tu 1,5 juta. Bapak tak bayar 1,5 juta. Padahal tu tak mau jo FIFA saja. Coba tak FIFA saja. Tapi hati-hati pak. Ikut banyak orang Malaysia sembahyang luhur, Malaysia sembahyang asal nak taruh jo marah pulai. Di pelaminan sejak jam 10 sampai jam 6 sore. Tidak turun-turun dari pelaminan, tidak sembahyang luhur, tidak sembahyang asar. Kenapa? Ibu menanggan suntiang reko 1,5 juta biaya pasang. Sudah disiko dah pak. Karena jom merjak jam barang marah pulai bersuntiang. Nak daruh bersuntiang, masang suntiang. Jam 6 subuh. Sudah jam 6 berbadak, ya kan? Adu alas bedak. Itu bedak pertama, bedak kedua, bedak ketiga. Ada tu pak. Setelah itu baru pasang suntiang. Kau tu suap. Lopar tu pak. Ada suntiang yang barik tu. Pasal buat tanah itu pak. Jam 10 baru sudah bersuntiang. Lalu naik nak daruh jam berapa pulai ke pelaminan. Kalau jam berapa pulai ke pelaminan ada pelaminan. Daruh jam berapa pulai ke pelaminan 2 saja. Salam selfie, salam selfie, salam selfie, salam selfie. Sampai jam berapa salam selfie itu? Sampai jam 5:30 sore. Begitu 1:30 azan berkumandang, kecik marah pulai. Organ, berhenti dulu orang azan. Dan sudah orang azan, organ beli ya. Tidak untuk sembahyang Pak, tapi untuk berhenti mendengar sekadar mendengarkan suara azan. Dan nak daruh jam berapa pulai tidak turun-turun ke bawah.
Sembahyang lu enggak, sembahyang asar enggak. Bara sembahyang tiga dulu. Sembahyang tinggal gara-gara barale. Sementara rumah tangga yang diharapkan adalah samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Ba'ala rumah tangga ke sakinah, sementara di awal perkawinan sudah berani melawan perintah Allah. Itu kritik kepada budaya Minangkabau, adat istiadat Minangkabau. Kalau maaf, kalau mama penghulu malik ziko, tolong sampaikan. Kalau ada kemenakan minta NA kepada lek, tolong pesankan gini. Kalau iyo kepada lek, cie pesan malik. Apa pesan nama? Ketika azan berkumandang, turun kalian dari pelaminan, pai kalian ke kamar, pas sembahyang berjamaah di kamar jurang, di suami di kamar. Lemu bersedia, tatangani. Tapi kalau tidak bersedianya, antilah ditandatangani, karena waktu satu terlibat bersengkongkol dengan kemaksiatan kepada Allah.